Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Karol Amanidom dari kelas PTIB dengan NIM 245151060111114. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan tugas studi kasus 03 untuk mata kuliah PBO. Oke. Eh, jadi sebelum saya jelaskan code yang saya ubah atau modifikasi di sini, saya bacakan dulu untuk beberapa hal yang diminta di soal studi kasus yang ketiga ini. Jadi yang pertama adalah diminta untuk membuat setiap objek itu memiliki ID unik yang dihasilkan secara otomatis berdasarkan jumlah objek yang dibuat. Kemudian buatlah kelas baru bernama Store Manager untuk mengelola daftar produk, pengguna, dan transaksi yang disimpan di dalam atribut produk, user, dan transaction menggunakan array of object. Jadi di sini sudah menggunakan array untuk atribut produk dan untuk atribut dari kelas produk, user, dan transaction. Kemudian 2.1 membuat asumsi bahwa jumlah maksimal objek, jadi jumlah array-nya ini dari tiap kelas, dari 3 kelas ini adalah maksimal dengan 10, jadi menggunakan modifier final. 2.2 diminta untuk menambahkan add product, add user, dan add transaction untuk menambahkan data produk, pengguna, dan transaksi. Jadi saya asumsikan bahwa metode add product ini, untuk metode add ini fungsinya untuk membuat objek dari masing-masing kelas ini. Kemudian yang ketiga, 2.3 menambahkan kelas find by product, find by user, dan find by transaction dengan membawa parameternya adalah ID, di mana fungsinya adalah untuk mencari produk, pengguna, dan transaksi berdasarkan ID masing-masing. Jadi penggunaan fungsinya itu adalah memanfaatkan kode block for atau for each untuk memeriksa satu persatu array dari kelas dari atribut objeknya ini. Kemudian ketika data ditemukan, ketika ID yang dicari itu ditemukan, maka akan mengembalikan nilai objeknya atau mengembalikan nilai dari alamat objeknya. Jika tidak ditemukan, maka akan mengembalikan nilai 0 atau tampilkan pesan bahwa data yang dicari tidak ditemukan. Selanjutnya adalah tambahkan metode edit product dengan membawa produk ID. Ini adalah nyari produk ID produk yang mau diganti. Kemudian ada nama. Nama ini untuk edit namanya apa, price-nya mau diedit seperti apa, stoknya mau diedit seperti apa. Begitu juga dengan user ID, name, email, dan edit transaction juga sama. Sesuai dengan parameter yang ingin diubah gitu. Lalu yang terakhir, tambahkan behavior display all product, all user, dan all transaction untuk menampilkan daftar produk, pengguna, dan transaksi dengan menggunakan for atau for each untuk mengulang setiap elemen dalam daftar produk, pengguna, dan transaksi. Oke, saya jelaskan dulu untuk nomor 1 ya. Mungkin sambil jalan aja. Jadi diminta tadi buatlah sebuah objek memiliki ID unik dihasilkan berdasar jumlah objek. Itu akan menyambung dengan yang ini juga untuk jumlah maksimalnya. Oke, langsung aja diikut aja ya, mungkin biar nggak terlalu pusing mondar-mandir. Pertama di sini membuat untuk max capacity-nya atau jumlah panjang array-nya maksimal adalah 10 seperti yang tadi dikatakan dalam soal, diminta menggunakan final agar tidak berubah-ubah untuk nilai dari max capacity-nya ini. Kemudian penggunaan static di sini juga untuk apa ya? Karena penggunaan max capacity ini adalah penggunaan dari kelas store manager bukan tiap instance-nya, maka penggunaan static ini dipakai untuk max capacity. Seperti itu. Karena kalau tidak menggunakan static, jadi max capacity ini akan itu berarti milik dari instance-nya, bukan milik dari kelasnya ini. Kemudian pembuatan ini untuk metode untuk atribut produk, user, dan transaction-nya dengan menggunakan array of object.
Lalu ada product count, user count, dan transaction count. Ini untuk indeksnya nanti sekaligus bisa dimanfaatkan untuk ID-nya. Iya benar, untuk ID-nya. Oke, lanjut untuk method add. Tadi kan diminta untuk membuat ID dari masing-masing kelas produk, user, atau transaksi secara manual tanpa menggunakan manual gitu. Jadi di sini contoh aja di bagian add product, atau mungkin yang lebih gampang adalah add user ya. Apa kelihatan ya? Saya kecilkan terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, jadi di bagian add user ini contoh aja untuk method add, di mana membawa string name dan string email. Jadi tidak perlu menggunakan ID. Kemudian ada kondisi if. Ketika if-nya ini user count, ketika objek ini masih 0, itu kurang dari max kapasitasnya 10. Jadi ini untuk ngecek apakah objek ini sudah lebih dari sudah mencapai maksimal datanya atau belum. Dimana maksimal datanya kan tadi 10 ya. Jadi kalau masih true, baru bisa menambah objek baru. Untuk menambah objek barunya sendiri, ini akan menggunakan seperti ini, di mana users dengan index user menggunakan user count plus plus. Jadi user count-nya ini kenapa plus plusnya di belakang, increment-nya itu di belakang bukan di depan, karena array itu menggunakan index. Array itu memiliki indeks mulai dari 0, bukan dari 1. Karena kalau plus plusnya di awal, maka user count ini yang awalnya 0 langsung jadi 1 di bagian indeksnya ini. Maka itu penggunaan plus plusnya atau increment-nya ada di akhir. Jadi di bagian indeks ini user count masih mulai dari 0. Setelah user count ini terbuat, alamatnya terbuat atau dijalankan. Di sini ada instansiasi menggunakan pemanggilan konstruktor di kelas user, di mana membawa ID user count ini otomatis membawa dari user count yang sudah di increment. Jadi ID-nya ini langsung menjadi angka 1, bukan angka 0 lagi, karena sudah di increment di bagian sini. Jadi angka 1 ID-nya, kemudian name-nya dibawa dari parameter, email juga diambil dari parameter. Jika memang data dari user ini sudah mencapai 10, maka akan ada notifikasi bahwa kapasitas pengguna sudah penuh. Jadi user tidak bisa dibuat, tidak bisa ditambahkan lagi, seperti itu. Itu untuk add. Kemudian lanjut untuk find product by ID. Untuk method find lah. Untuk method find, kita ambil contoh juga di user aja karena lebih ringkas ya. Sebenarnya sama sih. Jadi untuk find ini sendiri, itu membawa parameter user ID. Karena tadi di soal diminta bahwa parameter yang dibawa hanyalah ID saja, bukan keseluruhan dari data. Jadi di sini dengan memanfaatkan ID-nya dan menggunakan block code for untuk looping, mencari objek sesuai dengan ID yang ada. Penggunaannya seperti ini cara kerjanya. Jadi perulangan dengan total perulangannya itu sesuai dengan jumlah objek yang udah dibuat. Jadi ketika i indeks ke 0 kurang dari, misal contoh user account-nya itu adalah ada 3 kali perulangan. Jadi di sini ngulang sebanyak 3 kali. Nah, ketika if-nya ini sudah berhasil, nah di sini if-nya itu kondisi ketika user dengan indeks i dan diambil ID-nya itu dan dicek apakah user dengan indeks i ID-nya sama dengan user ID yang dibawa dari parameter. Jika benar, maka langsung return untuk users i-nya. Jika tidak berhasil, maka langsung akan return null. Jadi di sini tipe datanya adalah tipe data class ya, product user gitu, karena emang mengembalikan nilai objeknya. Lanjut untuk method edit. Untuk bagian edit ini fungsinya hampir sama dengan find transaction. Maksudnya memanfaatkan find transaction di mana membawa parameter dari product ID. Contohnya di sini ada membawa
parameter dari ID-nya, produk ID-nya, di mana ini contohnya itu ID produk mana yang mau objek produk mana yang mau diedit gitu dengan membawa produk ID-nya. Kemudian untuk parameter lanjutannya ini adalah untuk data yang mau diubah, misal namanya mau diubah. Seperti apa, price-nya diubah, stoknya diubah, atau mungkin yang diubah hanyalah price, nama dan stoknya masih sama. Cara kerjanya adalah memanfaatkan find product gitu, method find, dengan membawa ID yang ada di parameter. Ketika ID-nya ini sudah dapat atau datanya udah didapatkan, akan ada block if, di mana akan mengecek kalau produknya ini tidak null atau didapat, maka akan jalankan produk set name, set price, ataupun set stock untuk mengedit nama sesuai dengan parameter yang udah ditambahkan. Selanjutnya diedit di bagian edit. Di bagian display ya. Udah lanjut ke bagian display. Bagian display ini fungsinya ini untuk mencetak semua data yang ada yang telah disimpan ke dalam array of object-nya. Jadi contoh di sini display untuk produk, maka akan mengambil semua produk kan mengulang sesuai dengan jumlah produk, jumlah objek yang telah dibuat untuk kelas produk. Cara kerjanya sama seperti yang define untuk mengulangnya. Untuk integer i untuk index, di mana i-nya kurang dari jumlah objek, terus menjalankan product index ke i, memanggil method display product info. Mungkin langsung saja ketika di run itu seperti apa. Oke, jadi seperti ini ketika di run. Oh ya, saya jelaskan dulu untuk demand-nya ya. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk demand. Oke, jadi untuk demand sendiri, ini masih hampir sama dengan yang ada di studi kasus kedua, di mana membuat 3 objek untuk masing-masing kelasnya. Untuk produk sendiri ada 3, user ada 3, transaction ada 3. Nah, tapi bedanya di studi kasus kedua itu untuk objeknya kan dipanggil dari masing-masing kelas, jadi instansiasinya satu per satu. Sedangkan kalau ini instansiasinya melalui store manager, jadi cukup dari satu kelas saja. Dari sini untuk store tadi memanggil add product, add user, terus ada add transaction. Kemudian di sini untuk menampilkan data, menampilkan ketiga-tiganya untuk all product, all user, dan all transaction. Kemudian ada store edit product, edit user, edit transaction. Jadi di sini akan ada edit untuk 3 objek. Untuk produk sendiri kita ambil ID yang ke-1, user ambil ID yang ke-1, edit transaction membawa ID yang kedua. Kemudian di sini akan menampilkan lagi data yang setelah diedit itu seperti apa, apakah benar berubah atau tidak. Oke, karena tadi udah di-run, langsung saja ke bagian outputnya. Kita lihat di sini untuk produknya, kita cross check ya. Dimana info produk untuk ID pertama, ID ke-1, nama produknya adalah laptop ROG dengan harga segini, stoknya adalah 8, ID produk yang kedua laptop MSI, dengan harga seperti ini, stok 4. Yang ketiga adalah laptop Acer, harga seperti ini. Bagi user ada Budi, ada Joko, ada Soleh, sesuai dengan yang ada diinputkan ke dalam add user. Bukan inputan ya, tapi yang sudah diisikan ke dalam atribut add user. Untuk transaction juga sama, membawa ID user ID 1, produk ID 1, produk ID 2, seperti itu. Kemudian di sini untuk edit, di sini setelah edit berhasil, sebenarnya saya lupa untuk menambahkan edit berhasil, jadi biar lebih jelas, cuma tidak apa, untuk ngeceknya aja seperti ini. Jadi contoh kita edit produk ke-1 ya, edit produk ke-1 laptop ROG dengan harga 3 juta dengan stoknya 3. Yang awalnya adalah harganya itu 2 juta.
2 juta dengan stoknya 10. Jadi benar berubah ya, karena di sini saya mengubah untuk price dan stoknya. Kemudian untuk edit user, di sini saya coba editnya itu di sini saya coba editnya itu mana ya tadi? Info user nih. Edit user ini saya edit bagian ID ke 1 yang awalnya emailnya adalah hanya budi@gmail.com berubah menjadi jadi budi.gaming@gmail.com. Untuk yang transaksi juga sama dengan mengubah transaction 2, user ID 2, produk 1, kuantitinya 2. Jadi yang awalnya itu transaction ID 2, berarti transaction ID 2 itu yang ini membawa user ID 2. Berarti user ID 2 tadi yang pembelinya adalah ini, Joko. Terus produk ID-nya yang dibeli adalah yang kedua. Yang kedua tadi ada laptop MSI. Kemudian laptop MSI ini mana tadi? Sorry. Oh ini. Kemudian laptop MSI ini dipanggil dibeli dengan banyaknya adalah 2. Seperti itu. Maka hasilnya akan seperti ini. Transaction. Nah ini. Joko laptop ROG. Transaction ini sepertinya ada salah karena ini. Oke, seperti ini. Karena tadi kayaknya karena dikecilkan jadi sedikit perubahan gitu. Oke, tadi ya Joko membawa laptop ROG ya. Jumlah produknya produk ID-nya 1. Produk ID saya 1 adalah ROG. Maaf saya salah baca ya. Dengan kuantitinya 2, total harganya 60.000 seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.